Tren baru sejak beberapa tahun terakhir pada barang elektronik adalah bagaimana membuat elektronik baru yang sekarang kita gunakan akan lebih ramah lingkungan. Masalah e-waste semakin terasa dan tentunya akibat pandemi COVID-19, sampah elektronik tentunya bisa saja semakin bertambah. Tantangan baru muncul untuk menghasilkan produk-produk elektronik yang ramah lingkungan. Acer sebagai salah satu brand elektronik yang cukup terkemuka, terutama di ranah laptop, menunjukkan taringnya melalui sebuah model laptop baru yang ramah lingkungan. Halo Gopals Ferry di sini. Kali ini kita akan membahas laptop Acer paling ramah lingkungan, tapi juga ternyata ramah di kantong, yaitu Acer Aspire Viro AV15-51 yang terbuat dari plastik daur ulang dan dibekali prosesor terbaru Intel Core i5 Tiger Lake 11 Gen. Let's check it out! Satu hal yang menarik perhatian paling utama selain jeroannya kali ini adalah tentu saja build dan desainnya. Sebagai inisiatif Acer untuk membuat produk eco-friendly, Aspire Viro dihadirkan dengan bahan dasar plastik, tapi lebih tepatnya adalah post-consumer recycled plastic, yang berarti terbuat dari plastik yang di-recycle dan reuse dari produk berbahan serupa sebelumnya. Komposisinya berada 30% pada rangkanya dan 50% pada keycapnya. Ini jika di total berhasil mengurangi konsumsi emisi CO2 atau karbon sekitar 21%. Penggunaan material ini memastikan e-waste yang mempunyai bahan dasar plastik, baik bekas penggunaan atau penjualan yang kurang, dapat digunakan kembali menjadi produk baru. Walau demikian, ini bukan berarti bahannya kurang durable, karena plastik yang dimiliki oleh Aspire Viro ini cukup solid dan malahan terasa cukup premium dengan tekstur yang terasa lebih unik. Durabilitas ini dapat dicapai berkat pola honeycomb yang dibuat di dalam rangkanya untuk menghasilkan produk yang awet dan tahan lama. Soal warna pun di sini bisa dibilang Viro cukup unik karena walau berwarna dasar abu-abu, terdapat sedikit corak atau splash ringan warna kuning dan biru yang memberikannya sedikit aksen dan juga terlihat lebih eco-friendly. Warna ini pun dihasilkan tanpa menggunakan cat, jadi bisa dibilang ini adalah warna natural PCR plastik tadi. Kedepannya, jika Aspire Viro ini perlu menjadi e-waste, sebagian besar bodinya ini recyclable, nggak cuma di bodinya, karena panelnya pun 99% recyclable. By design, bentuknya tidak terlalu kaku, melainkan cukup modern dengan profilnya yang boxy. Secara konektivitas, di sini Aspire Viro bisa tergolong cukup modern dengan adanya port yang kekinian. Di bagian kiri kita dapat bertemu Ethernet port, satu HDMI port dengan HDCP support, dua buah USB 3.2 Gen 1 di mana satunya memiliki fitur power off USB charging, dan satu buah USB 3.2 Gen 1 Type-C. Di kanan menemani casing door lock-nya ada satu buah USB 2.0 Type-A dan juga 3,5 mm combo audio jack. Secara nirkabel, Aspire Viro mengikuti jejak saudaranya di lineup Aspire yang telah diberikan Intel Wireless Wi-Fi 6 Dual Band MU-MIMO dan juga Bluetooth 5.1. Ke dalam laptopnya dan kita ketemu webcam HD-nya. Webcam ini cukup oke untuk digunakan dalam kebutuhan online meeting ataupun melakukan komunikasi daring lainnya. Selain itu, untuk mendukung proses bekerja jarak jauh, kualitas suara juga cukup di-enhance lebih lagi oleh Acer dengan memberikan Acer Purified Voice yang mampu mengurangi kebisingan nggak cuma melalui mikrofon internal tetapi juga melalui headphone dan mic eksternal juga. Uniknya juga, ini berlaku dua arah sehingga nggak cuma suara kita yang diredam kebisingannya, melainkan lawan bicara pun juga ikut teredam background noise-nya. Kemudian ke displaynya, di sini ada display yang berukuran cukup besar, 15,6 inci dengan panel IPS dan resolusi Full HD, yang punya kualitas warna cukup oke. Panel ini digadang Acer juga recyclable, tapi tentunya tanpa mengurangi kualitas kecerahan, warna, ataupun ketajaman displaynya sendiri. Aspek rasio yang dimiliki display ini berada pada rasio standar 16:9 dengan color gamut 45% NTSC. Layar ini juga telah didukung oleh Acer Comfy View untuk pengalaman display yang lebih nyaman dan juga viewing angle hingga 170 derajat yang memberikan fleksibilitas cukup luas. Pengalaman multimedia atau casual use di sini cukup oke dan berkat Comfy View, sebenarnya bekerja ataupun menikmati konten multimedia dalam jangka waktu yang cukup panjang cukup nyaman juga di mata. Untuk di soal audio, Acer True Harmony memberikan power yang cukup maksimal untuk audio laptop ini.
ったりとか、それこそなんかなんだろうな、キラキラしてる類が、まあ、猫だからね好きだと思うんですけど、めっちゃ好きなんだよイルミネーション。もう大好き。 Beralih ke keyboard, di sini Acer memberikan full size keyboard yang cukup compact. Seperti targetnya Acer untuk berusaha carbon neutral, di sini keyboardnya pun juga terbuat dari komposit plastik yang memiliki bahan plastik PCR juga. Jangan kaget kalau kalian melihat huruf R dan I-nya terbalik dan berwarna kuning. Ini bukan defect, melainkan memang highlight dari Acer untuk memperkenalkan reduce, reuse, dan recycle. Pengalaman mengetik di keyboard ini cukup nyaman, walaupun sebenarnya tergolong cukup kecil size-nya karena disesuaikan untuk full size keyboardnya di body yang compact ini. Ke trackpad-nya sendiri, kita akan bertemu multi-touch trackpad yang cukup luas dan nyaman juga untuk digunakan sebagai mouse untuk casual use. Selain itu, di trackpad-nya ini juga terdapat fingerprint scanner untuk memberikan security yang lebih mantap, ditemani oleh Windows Hello. Oh, FYI, out of the box kalian akan langsung mendapatkan Windows 11 terinstall di sini. Jadi kalian nggak perlu pusing lagi mengupgrade laptop ini dari Windows 10 ke Windows 11 ya Gooples. Untuk spesifikasi, Acer Aspire Zero nggak bisa dibilang hemat-hemat amat. Karena walau bahan dasarnya berasal dari recyclable materials, di sini jeroannya cukup powerful dan modern atau kekinian. Di bagian prosesornya, Aspire Zero dibekali oleh Intel Core i5 1155G7 Tiger Lake dengan TDP 28 Watt dan clock speed 2,5 GHz. Prosesor ini memiliki 4 core dan 8 thread yang membuatnya cukup powerful untuk task-task yang cukup berat. Aspire Zero juga sudah dibekali oleh Intel Integrated Graphics, yaitu Intel Iris Xe Graphics yang mampu menolong si Aspire Zero untuk mengangkat pekerjaan yang lebih beefy. Untuk di urusan memori, di sini Aspire Zero dibekali oleh 8 GB single channel RAM dan juga satu buah SSD 512 GB SSD M.2 Gen 3. Bisa dibilang spesifikasinya nggak di skip out sama sekali. Walau berfokus pada recyclability, Aspire Zero tetap diberikan jeroan dengan performa modern. Tujuannya adalah tentu saja agar laptop ini cukup durable, sustainable, dan sangat usable untuk waktu yang cukup lama, sehingga tidak perlu melakukan penggantian laptop dalam waktu yang singkat. Dalam penggunaannya di casual use, overall performance-nya cukup top notch, termasuk saat membuka beberapa tab website sambil menggunakan Office atau melakukan word processing. Untuk editing foto di sini pun juga bisa dijalankan, contohnya seperti di Photoshop. Sedikit lebih berat lagi, pada sampel project DaVinci Resolve kita, untuk merender video 4K berdurasi kurang lebih 4 menitan, diperlukan waktu 20 menitan, sedangkan untuk output Full HD pada project yang sama, hanya dibutuhkan 8 menit kurang saja. Performa ini bisa kalian tingkatkan lebih lagi dengan mengatur performa si Aspire Zero melalui ViroSense. ViroSense ini adalah hub untuk laptop ini yang mengatur kemampuannya. Salah satu opsi menarik adalah mode Eco Plus yang mampu memberikan penghematan baterai yang cukup ekstrim dari laptop ini. Tidak hanya sebatas software saja, Aspire Zero ini pun dapat ditingkatkan performanya jika kalian tambahkan RAM-nya lagi sehingga menjadi dual channel RAM. Ke performa gaming, well, bisa dibilang Aspire Zero bisa-bisa aja menjalankan game. Namun memang tentunya bukan dengan tujuan performa mentok kanan 60 FPS+++. Di sesi CSGO, kita mendapatkan rata-rata sekitar 20 hingga 30-an FPS dan cukup oke untuk casual gaming session. Sayangnya kemampuan gue aja yang di sini emang cupu dalam game ini, Hicks. Beda cerita di Genshin Impact, game RPG favorit kita ini jika kita set cukup aja sekitar low atau medium, actually sangat nyaman untuk dimainkan menyelesaikan daily quest-nya. FPS yang dicapainya mampu melewati 30-an FPS menuju 40-an FPS bahkan dalam kondisi domain penuh elemental burst. Di game terakhir yang suka gue mainkan secara pribadi di laptop non-gaming adalah City Skyline, just for fun. Game ini bisa dibilang cukup demanding karena keperluan merender kota yang cukup besar. Di sini kita mendapatkan average sekitar 10-20 FPS saja. Understandable banget karena memang demand performanya City Skyline yang cukup lumayan. Untungnya performa laptop ini cukup adem berkat dua buah cooler yang dimiliki oleh Aspire Zero ini sendiri dan juga ventilasi pembuangannya di atas yang membuatnya sangat nyaman untuk long term use. Untuk mendukung sustainability dan longevity dari laptop ini, Acer Aspire Zero juga dipersiapkan untuk bisa di-upgrade. RAM yang dimilikinya out of the box yaitu 8GB sudah disolder ke motherboardnya.
Tapi kalian masih bisa menambahkan satu buah stick RAM Sodium DDR4 lagi untuk membuatnya menjadi memiliki 16 GB RAM. Di urusan storage, sebenarnya sebagai productivity laptop, 512 GB yang dimilikinya sudah more than enough. Tapi kalau memang kalian merasa kurang, kalian bisa menggantinya dengan SSD M.2 lainnya dengan kapasitas yang lebih besar juga. Sebenarnya nggak cuma untuk di-upgrade sih, kadang ada perlunya men-swap SSD kalau emang performanya sudah tidak maksimal untuk memberikan penyegaran sedikit dari laptop kalian. Untuk soal power, baterai yang diusungnya memiliki kapasitas 48 Wh 3 sel Li-ion battery, ditemani sebuah charger 65 Watt AC adapter. Untuk masa penggunaannya, sekali charge kurang lebih kalian bisa mendapatkan 7 hingga 10 jam, tergantung pengaturan dan load yang kalian berikan pada laptop ini. Dalam rata-rata penggunanya, kita menyentuh angka 7 jaman dengan kegiatan mayoritas web-based work dan juga multimedia consumption. Sebelum ke harga, ada satu hal yang biasanya gue nggak pernah bahas. Tapi bisa dibilang untuk laptop ini khusus Aspire Viro cukup menarik. Yaitu tentu saja dusnya. Dus dari Aspire Viro terbuat dari kardus recyclable juga, sejalan dengan misi Acer melalui Aspire Viro sendiri yang eco-friendly. Dusnya juga dicetak dengan tinta dari kedelai yang ramah lingkungan, dilengkapi dengan kain yang recyclable juga, kertas-kertas pendukung garansi dan lainnya yang juga recyclable, dan juga sebuah stiker yang terbuat dari bahan yang recyclable juga. Nggak cuma di situ aja, sebenarnya kita mendapatkan laptop stand dengan menggunakan dus yang menutupi bagian chargernya pada awal saat kita unboxing. Ini digunakan untuk meningkatkan angle kenyamanan penggunaan laptop ini. Hal ini bisa dibilang sangat unik karena sepertinya belum ada brand yang mengeluarkan hal serupa yang unik seperti ini. Finally, tentang harga. Acer Aspire Viro adalah laptop yang berfokus pada misi pengurangan emisi karbon dan juga e-waste, yang membuatnya cukup unik dan bersaing di soal sustainability. Tetapi itu tidak menghentikan Acer untuk memberikan performa yang cukup baik berkat Intel 11 Gen-nya. Acer membandrol Aspire Viro dengan harga yang cukup menarik, yaitu di harga 10,999 juta rupiah, dan juga sudah mulai dipasarkan di Indonesia saat ini. Aspire Viro ini juga hadir dengan Windows 11 serta pre-installed Windows Office Home and Students 2021. Selain itu, Acer juga menghadirkan promo bundle di mana kalian dapat memiliki Zero Waste Kit eksklusif sebagai bentuk dukungan Acer terhadap bumi ini sesuai temanya si eco-friendly Acer Aspire Viro. Dan juga kalian juga bisa mendapatkan modem Telkomsel Orbit Star A1 yang mendukung kecepatan stabil dan tinggi serta nyaman buat semua kegiatan kalian. Untuk kalian yang tertarik, kalian bisa ngecek langsung ke Acer eStore Indonesia dan juga marketplace favorit kalian melalui link di kolom deskripsi di bawah Googles. 2020 menjadi tahun yang penuh tantangan dari berbagai macam brand elektronik, terutama sejak meningkatnya e-waste dan juga emisi karbon yang sepertinya cukup berbahaya untuk masa depan bumi kita. Misi Acer sebagai salah satu leading brand di pasar laptop adalah menghadirkan laptop yang dapat memenuhi tantangan tersebut. Acer Aspire Viro menjadi jawabannya dengan hadirnya penggunaan post-consumer recycled plastik dan juga bahan-bahan yang recyclable. Tetapi nggak cuma di situ aja, Acer juga membuat Aspire Viro cukup powerful untuk waktu yang cukup lama, mengurangi kebutuhan untuk mengupgrade secara berkala. Laptop ini memiliki beberapa poin yang cukup menarik seperti build quality yang solid, performa yang juga cukup top notch, bahkan masih ditemani oleh kemampuan untuk mengupgrade-nya laptop ini, membuat laptop ini sepertinya sangat-sangat menarik. Harga pun bisa dibilang cukup balance secara price per performance, membuat Acer Aspire Viro tidak hanya menjadi laptop yang punya misi yang penting, tetapi juga performa dan juga harga yang cukup miring. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah Googles. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle-nya @gwigwicom dan gue pribadi di @fsp+. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.